Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS e-government, yaitu resume materi sebelum UTS. Yang pertama, anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Zaiduddin Baim Mazid dengan NIM akhir 087. Kemudian Imam Tobroni dengan NIM akhir 119. Yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu e-government. E-government sendiri yaitu e-government atau pemerintah elektronik adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. Menurut Kepres nomor 20 tahun 2006, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Tujuan dari e-government sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tingkatan transparansi dan akuntabilitas, memperluas akses layanan publik, memperluas akses informasi, menangani keluhan masyarakat secara efisien. Yang kedua ada e-demokrasi. Definisi dari demokrasi sendiri yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi demokratis dengan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, memfasilitasi kontribusi langsung dalam pembuatan kebijakan, serta memungkinkan publik untuk menyampaikan kekhawatiran, minat, dan perspektif mereka dengan memasukkan analisis crowdsourced ke dalam pembuatan kebijakan dan memperkuat keterlibatan demokratis melalui pengumpulan data sosial, ekonomi, dan budaya e-demokrasi. Memainkan peran penting dalam memperkuat norma politik dan keterlibatan publik dalam struktur demokrasi yang beragam. Hubungan antara e-government dan e-demokrasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. E-demokrasi membutuhkan fondasi yang kokoh dari e-government untuk berjalan dengan baik. E-government merupakan langkah awal dalam memperkuat masyarakat madani dan institusi-institusi demokrasi melalui media elektronik. Sementara e-demokrasi merupakan tujuan jangka panjang dari pengembangan e-government. E-government menciptakan fondasi bagi partisipasi publik yang lebih luas dan transparan, yang merupakan inti dari konsep e-demokrasi. Keduanya bekerja bersama untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Baik, selanjutnya ada e-participation, di mana e-participation ini yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan warga berpartisipasi dalam proses yang terkait dengan pemerintahan. Beberapa contoh prosesnya tersebut yaitu meliputi pembuatan kebijakan publik, pengawasan, dan pengaduan masyarakat. E-partisipasi dapat berlangsung melalui berbagai platform seperti situs web pemerintah, media sosial, dan aplikasi mobile. Tujuannya adalah untuk menciptakan dialog yang lebih terbuka antara warga negara dan pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan partisipasi yakni satu, fasilitas akses bagi semua masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat berpartisipasi secara fisik, untuk meningkatkan aksesibilitas partisipasi publik. Dua, mengumpulkan beragam pandangan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan. 3, memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi proses pengambilan keputusan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 3, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah dengan memberikan warga akses yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik dan mendorong inovasi dalam praktik demokrasi, menjadikan demokrasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selanjutnya ada e-voting. E-voting ini sendiri kalau dikutip dari tulisan Alfi Ragita,
penerapan e-voting pada pemilu. Dalam buku Pencerahan Ilmu Hukum, e-voting merupakan metode pemungutan suara yang menggunakan teknologi elektronik seperti komputer atau ponsel pintar. E-voting menggantikan metode pemungutan suara konvensional yang menggunakan kertas suara. Terkait pemilihan umum atau pemilu, e-voting menjadi topik yang sering diperbincangkan. Hal ini karena e-voting dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam proses pemungutan suara. E-voting juga dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pemilu, seperti biaya untuk mencetak kertas suara dan membangun tempat pemungutan suara. Bahkan e-voting juga sudah diterapkan oleh beberapa negara dalam pemilunya. Manfaat dan kelebihan e-voting. Manfaatnya dan kelebihan e-voting: 1. Memiliki penghitungan suara yang lebih cepat. 2. Hasil penghitungan suara yang lebih akurat. 3. Mengurangi pengeluaran pengiriman suara. 4. Mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan kertas suara. Selanjutnya dapat ditampilkan dalam berbagai bahasa, memberikan akses informasi tambahan tentang pemungutan suara, menyediakan akses bagi individu dengan keterbatasan fisik dalam kurung cacat, memungkinkan individu dengan keterbatasan waktu untuk mengakses tempat pemilihan suara atau TPS, dan dapat mengawasi pihak yang tidak memiliki hak suara seperti anak di bawah umur. Kelemahan dari voting sendiri antara lain menghilangkan interaksi sosial warga, menghilangkan proses penghitungan secara terbuka, masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan, dan terakhir merusak kredibilitas dalam pemilu. Selanjutnya ada e-governance. E-governance atau pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pemerintahan yang dimaksud pada hakikatnya merupakan kegiatan pemerintahan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pemerintahan adalah pengaturan pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas regulasi, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan, serta pengendalian. Governance merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Prinsip daripada e-governance. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Hak yang sama bagi semua warga dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, aturan hukum, kerangka hukum yang adil ditegakkan dan dipatuhi. Selanjutnya, transparansi, kebebasan informasi dan akses terbuka terhadap proses dan kelembagaan. Poin selanjutnya, daya tangkap, institusi yang melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, berorientasi konsensus, mediasi untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak. Selanjutnya, berkeadilan, kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa memandang jenis kelamin. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber daya dengan optimal untuk hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, akuntabilitas, pertanggungjawaban para pengambil keputusan kepada publik. Dan yang terakhir, visi strategis, perspektif jangka panjang tentang pembangunan manusia dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.